بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu pagi yang berbahagia ini, waktu yang mulia, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan waktu subuh atau waktu fajar di dalam salah satu di antara sekian banyak sumpahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Demikian pula waktu fajar atau waktu subuh menjadi salah satu waktu yang istimewa. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan setelah kita menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah tadi, dilanjutkan dengan zikir, kemudian kita lanjutkan kembali dengan majlis ilmu. Semoga semua ini tercatat pada lembaran masing-masing di antara kita sebagai amal yang salih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau ummahatul mukminin, dan juga semoga tersampaikan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kita masih berada di kemuliaan bulan Ramadan. Maka hendaklah kita senantiasa mengingat agar kita memanfaatkan musim yang baik ini sebagai musim ketaatan kepada Allah, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, mengiringi perbuatan-perbuatan buruk yang telah lalu dengan perbuatan baik yang dilipat gandakan pahalanya karena kemuliaan waktu bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita.
Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, rahimakumullah, melanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji kitab Al-Kabair karya besar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada dosa besar yang ke-38. Beliau menyebutkan al-kabiratu tsaminatu wathalathun, dosa besar yang ke-38, al-mutasammi'u 'alan nas ma yusirrunahu. Seseorang yang mencuri-curi pendengaran dari pembicaraan manusia. Jadi ada seseorang mencuri pendengaran, masuk ke dalam topik pembicaraan yang dia sejak awal memang tidak terlibat di dalamnya. Sikap mencuri pendengaran yang seperti ini tidak dibenarkan dalam tuntunan Islam, bahkan ini termasuk dosa besar. Tidak boleh bagi siapapun di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencuri pendengaran dari pembicaraan manusia. Apa yang menjadi pembicaraan 2 orang, 3 orang, 4 orang yang sejak awalnya kita tidak terlibat di dalamnya, maka tidak boleh kita masuk, terlebih kalau kita melihat bahwa mereka tidak berkenan akan keikutsertaan kita dalam pembicaraan tersebut. Bagi sebagian orang ini normal atau biasa, tapi dalam tuntunan Islam ini tidak boleh dilakukan. Ada sebuah ungkapan yang diawali oleh Imam Az-Zahabi saat membahas dosa besar ke-38 ini. Beliau berkata, "Wala'allaha laysat bikabirah." Boleh jadi, kata beliau, yang seperti ini bukan dosa besar. Artinya beliau sendiri pada awalnya masih ragu, apakah ini termasuk dosa besar ataukah tidak. Tapi ternyata dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Ibnun Nahas dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa kaunuha minal kabairi azhar. Dosa besar yang satu ini atau dosa yang satu ini dikategorikan sebagai dosa besar, itu yang lebih tepat. Artinya keraguan Al-Imam Az-Zahabi untuk memasukkan dosa ini sebagai dosa besar justru dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim, itu memang dosa besar. Dan nanti hadis yang akan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sendiri akan menguatkan bahwa dosa ini memang dosa besar sesuai dengan definisi dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal kitab ini. Kita kalau flashback ke belakang, bagaimana kita sudah kaji dan bahas bersama, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menukilkan sekian banyak perkataan para ulama tentang apa sih yang dimaksud dengan dosa besar. Kemudian beliau menyimpulkan dari semua perkataan para ulama tersebut, beliau menyatakan dosa besar itu adalah setiap bentuk dosa yang pelakunya diancam dengan siksa neraka, dengan laknat, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ancaman-ancaman berat yang lain. Nah, berdasarkan definisi itu, keraguan Imam Az-Zahabi di awal bab ini sepantasnya untuk dikuatkan sebagai dosa besar. Apa hadis yang dinukilkan dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah? Hanya satu hadis saja.
Dan sebelum disebutkannya hadis, beliau Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Ayatnya panjang, namun memang disebutkan yang langsung berkaitan dengan pembahasan dosa ini saja, yaitu wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus itu gampangnya adalah mencari-cari kejelekan. Mencari-cari kejelekan. Berarti sikap mengikut sertakan diri dalam pembicaraan yang sebetulnya tertutup, ini dikategorikan sebagai tajassus. Sikap ingin tahu kejelekan yang semestinya tertutup hanya ada pada kalangan tertentu. Maka kita itu tidak boleh menjadi orang-orang yang suka mencari-cari apa yang sedang dibincangkan oleh orang lain. Kalau sekarang itu biasa disebut kepo. Ya, saya sendiri tidak tahu, berusaha untuk cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang tidak ada itu kepo. Ada yang bisa mendefinisikan kepo itu apa? Jangan-jangan kepo itu juga terbagi dua, ada kepo yang boleh, ada kepo yang tak boleh. Bolehkah seorang ayah atau seorang ibu mengetahui lebih lanjut sebuah indikator yang ada pada anaknya jika itu negatif? Boleh. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang ibu melihat ada indikasi pada anaknya melakukan sesuatu yang negatif, maka mencari tahu karena sudah ada indikatornya. Lain cerita kalau tidak ada indikator apapun, ini tidak boleh dicari-cari. Tapi kalau sudah ada indikator, dicari tahu. Makanya para ulama memetik salah satu pelajaran dari kecurigaan Nabi Ya'qub alaihi salam terhadap saudara-saudaranya Yusuf. Ingat dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam diajak main sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, sama abang-abangnya kan? Sebetulnya abang-abangnya ini ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai kemudian dibuatlah skenario cerita bohong. Seakan-akan Nabi Yusuf alaihi salam dimakan serigala. Kemudian untuk menguatkan fiksi yang mereka buat, mereka bawa baju Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah dilumuri dengan darah. Mereka berkata kepada ayah mereka Nabi Ya'qub alaihi salam, Yusuf akalahu dzi'bu. Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Nabi Ya'qub bukan orang bodoh. Kalau Nabi Yusuf anaknya, kalau Yusuf alaihi salam mati dicabik-cabik oleh serigala, mana bekas sobekannya? Kok bajunya utuh? Hanya ada bekas darah. Maka Ya'qub alaihi salam berkata, "Qad sawwalat lakum anfusukum amra, fasabrun jamil." Kalian sudah menutupi sesuatu. Diri kalian ini sedang menutupi sesuatu. Kenapa? Ada indikator. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketidaknormalan seseorang dianggap sudah mati dicabik-cabik oleh serigala tapi bajunya utuh, tidak ada sobekannya. Ini indikator. Maka sekali lagi kembali yang tadi, kalau seorang ayah, seorang ibu melihat ada indikator negatif pada anaknya, boleh bagi mereka untuk mencari tahu agar jelas benar-benar negatif atau tidak. Kalau benar-benar negatif, maka segera diberikan penanganan sesuai dengan yang terjadi. Tapi kalau tidak, maka alhamdulillah anaknya diberikan arahan kembali. Tapi kalau tidak ada indikasi apapun, tidak boleh seorang ayah bahkan seorang ibu mencari-cari kesalahan anaknya. Tidak boleh melakukan tajassus.
Ternyata dosa yang satu ini di poin 38 justru oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dibawakan yang pertama adalah ayat wala tajassasu. Jangan kalian melakukan tajassus. Hukum asal sesuatu yang dilarang dengan kata jangan, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh. Maka berarti la tajassasu artinya adalah haram atas kalian untuk melakukan tajassus. Tidak boleh kita itu melibatkan diri atau mencuri-curi pendengaran dari perbincangan orang yang sejatinya tertutup. Nguping dari balik pintu misalnya. Atau berusaha untuk mencari tahu. Atau apalagi menyadap. Ini termasuk di dalam ayat atau hadis yang sebentar lagi kita baca dalam dosa besar yang ke-38 ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuku yawmal qiyamah wa man sawwara suratan udhiba wa kullifa an yanfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang mendengarkan perbincangan sekelompok orang padahal mereka tidak suka kalau orang tersebut mendengarkannya. Bisa terpahami ya kondisinya. Barang siapa mendengarkan perbincangan sekelompok orang yang mereka ini tidak suka kalau si dia ini mendengarkan ucapan atau perbincangan mereka. Barang siapa yang melakukannya, maka akan dituangkan di kedua telinganya timah panas yang meleleh di hari kiamat. Ini siksa yang serius atau tidak kira-kira? Serius. Bayangkan timah itu meleleh. Tidak mungkin kecuali dalam keadaan sangat panas. Dan ini kata Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah, ini salah satu di antara bentuk al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Karena dia nguping, maka yang disiksa nanti kupingnya. Karena dia nguping, mencuri pendengaran perbincangan orang lain, maka yang akan nanti menerima siksa adalah kupingnya, telinganya. Kalau ini adalah azab atau ancaman siksa yang serius, maka tidak bisa dianggap sebagai dosa kecil. Keraguan Imam Az-Zahabi di awal bab ini terbantahkan dengan beliau menukilkan hadis. Jadi yang benar bahwa sesungguhnya dosa jenis ini adalah dosa besar. Barang siapa yang mencuri pendengaran atau mendengarkan perbincangan sekelompok orang padahal mereka benci terhadap keterlibatannya mendengarkan ucapan tersebut, maka akan dituangkan kepadanya di kedua telinganya timah panas di hari kiamat kelak. Wa man sawwara suratan, dan barang siapa yang melukis gambar makhluk bernyawa, maka dia akan diazab dan akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh pada lukisan makhluk bernyawa tadi, sementara dia tidak mungkin meniupkan ruh padanya. Ini juga dosa besar yang lain. Namun bukan ini inti dari pembahasan kita pada bab ini. Di barang siapa yang melukis, tetapi yang dilukisnya, yang digambarnya adalah gambar makhluk bernyawa, maka dia akan diazab. Di hari kiamat kelak akan diazab.
Plus dia akan dihinakan dengan diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, pada lukisan makhluk bernyawa tadi, dan dia tidak mungkin bisa meniupkan ruh tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa yang ke-38. Mari kita tinggalkan kebiasaan suka nguping, suka ingin tahu urusan orang, tidak membiarkan urusan orang tertutup pada mereka saja. Namun tentu saja bukan berarti maknanya adalah kita tidak bersosial sama sekali, bukan. Bukan maksudnya artinya Islam mengajarkan kita untuk memiliki sifat individualistis, tidak. Berinteraksi silahkan. Ikut dalam sebuah perbincangan yang memang terbuka, boleh. Seperti ini misalnya, ini pembicaraan terbuka. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada si A dan si B, kecuas gitu ya, ngobrol. Tiba-tiba si C datang, suara tersebut terhenti, atau pembicaraan mereka berdua jadi terhenti. Maka buru-buru si C mestinya mohon pamit. Maaf, silahkan dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum, saya sekedar mau menyampaikan salam saja. Atau insya Allah nanti setelah ini saya bergantian, saya ada keperluan dengan si A atau saya ada keperluan dengan si B. Ya, jadi ketika kita ingin masuk ternyata mereka kok terdiam dari pembicaraan atau merendahkan suara. Jangan-jangan mereka sedang membincangkan sesuatu yang mereka tidak berharap kita mengetahuinya. Maka segera batasi diri ini, jangan sampai ikut kepada perbincangan tersebut sementara kita kemudian akan diancam dengan ancaman yang ada dalam hadis ini. Sebagian orang mungkin sungkan, ya, wah nggak enak nih kalau si C datang. Nggak apa-apa, ngobrol biasa kok, nggak apa-apa. Padahal sebetulnya mereka tidak suka kalau si C ini datang bergabung dalam pembicaraan mereka. Ya. Kemudian catatan yang lainnya yang juga penting adalah kalau ada di sebuah ruangan hanya 3 orang, di sebuah tempat, di sebuah ruangan hanya ada 3 orang, maka tidak boleh 2 orang di antara ketiganya membisikkan sesuatu sementara yang ketiga tidak terlibat. Ini beda cerita. Yang dilarang dalam bab ke-38 ini adalah 2 orang semula berada di sebuah tempat, tiba-tiba ada orang datang ingin mencuri pendengaran, baik terlihat oleh keduanya atau tidak terlihat oleh keduanya. Yang demikian ini hendaklah ditinggalkan. Jangan kepo, terlebih orang-orang yang dikepoin tidak suka, tidak terima dengan sikap kepo kita. Dosa besar yang ke-39 adalah al-la'an. Seseorang yang banyak mengumpat dengan laknat. Laknat artinya adalah doa dijauhkannya seseorang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Si A melaknat si B, artinya si A mendoakan agar si B dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sikap seseorang terbiasa mengumpat dengan laknat ini juga termasuk dosa besar. Ustadz, berarti kalau sesekali boleh? Bukan itu maksudnya. Hendaklah kita tinggalkan. Ya. Karena tidaklah seseorang itu refleks mendoakan laknat kecuali karena sudah terbiasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Jadi kalau ada si A melaknat si B mukmin, maka si A
seperti membunuh mukmin tadi. Seperti membunuh, dan kita sudah bahas ya, dosa membunuh itu dosa besar. Ini seperti itu. Ketika kita melaknat seorang mukmin, berarti kita seperti membunuhnya. Hadis yang lain, hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu kefasikan, dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Dasar jelek, bau, jorok. Meskipun itu ada pada diri orang yang diumpat, hindari, tinggalkan. Seorang mukmin tidak mengotori lidahnya, lisannya, bibirnya dengan ucapan-ucapan celaan kepada saudaranya sesama muslim. Apalagi kalau ucapan celaannya itu sudah keterlaluan, seperti misalnya ucapan hewan begitu ya, atau ucapan kotor seperti yang kita dengar di jalanan ya, para preman atau yang lain. Nah, tinggalkan. Mencaci maki seorang muslim kefasikan, membunuh seorang muslim kekufuran. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang kedua ini setelah beliau menyebutkan hadis yang pertama, bahwa melaknat seorang mukmin seperti membunuh. Padahal membunuh seorang mukmin itu kekufuran. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Dosa biasa atau luar biasa? Ini dosa besar. Ini dosa yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dikuatkan sebagai hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar." Jangan kalian saling mencaci maki dengan laknat Allah. Si A berkata, "Laknat Allah diberikan kepadamu wahai B." Jangan. Jangan kalian saling mencerca, saling mencaci dengan menyebutkan laknat Allah. Jangan pula dengan menyebutkan kemurkaan Allah. Semoga Allah memurkaimu. Jangan. Kamu ini tercela, kena azab Allah. Tidak. Jangan. Wala binnar. Jangan pula mencerca saudara sesama muslim dengan api neraka. Kamu ini pantasnya dapat neraka. Nauzubillah. Ucapan-ucapan yang seperti ini tidak menunjukkan akhlak mulia seorang muslim. Seorang muslim laisa bil'an. Seorang muslim itu tidak banyak mencerca apalagi dengan laknat. Ini tidak boleh. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Orang-orang yang banyak melaknat, mereka tidak akan diberikan syafaat dan tidak akan diberikan syahadah, persaksian baik nanti di hari kiamat. Auzubillah. Ya, jadi kalau kita ini banyak mengumpat, mencerca seorang muslim, apalagi dengan laknat, maka balasannya di hari kiamat tidak akan dijadikan sebagai orang-orang yang dinilai syahid, dipersaksikan kebaikannya, tidak pula berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Jangan sampai kita terpeleset dalam hal ini sehingga terlepas dari peluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan." Tidak sepantasnya bagi seseorang yang komitmen dengan kejujuran, siddiq ya, seseorang yang komitmen
di atas kejujuran, tidak sepantasnya bagi seorang yang siddiq untuk banyak melaknat atau mencerca orang lain dengan umpatan laknat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin tidaklah banyak menuduh dengan tuduhan keji. Ya. Kadang-kadang seseorang itu terkuasai entah oleh emosinya, entah oleh rasa kebenciannya. Ini saya yakin ini, di dompet saya tadi ada uang 1.500. Sekarang tinggal 500. Tidak ada yang dekat dengan dompet saya kecuali fulan. Ini pasti fulan yang mencuri. Dia tidak memiliki indikator apapun. Dekat itu bukan berarti dialah yang mencuri. Tidak ada bukti apapun, tidak ada indikator apapun. Tidak boleh seseorang dengan mudah menuduh dengan tuduhan palsu, tuduhan keji kepada orang lain. Tanpa bukti, tanpa dasar, dan tanpa indikasi. Walal la'an, tidak pula seorang mukmin itu banyak mengumpat laknat. Semoga laknat Allah diberikan kepadamu karena demikian dan demikian. Tidak. Seorang mukmin tidak melaknat yang lain. Walal fahish, tidak pula seorang mukmin itu berkata-kata kotor. Ya. Tidak boleh berkata-kata yang kotor. Walal badhi, tidak pula berkata-kata yang keji. Keji tidak boleh, kotor juga tidak. Apalagi sekarang bulan Ramadan dan kita menjalankan ibadah siyam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in qatalahu ahadun wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan ucapan yang kotor dan keji, rafath, yang jorok, yang kotor, yang keji, jangan. Wala yaskhab, jangan pula berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, apabila seseorang mencacinya bahkan menyerangnya, falyaqul, cukup disikapi dengan mengucapkan inni shaim, sungguh sekarang saya sedang berpuasa. Ini sebetulnya akhlak yang luar biasa. Siyam mengajarkan kita untuk berakhlak. Sampai pun kalau kita dicaci maki oleh orang lain, diserang oleh orang lain, cukup kita meresponnya dengan kata inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Akhlak yang berada pada puncaknya. Karena Nabi SAW menyatakan seorang mukmin itu tidak melakukan laknat, tidak mengucapkan laknat, tidak pula mengucapkan ucapan yang kotor ataupun keji. Hadis yang lain dibawakan oleh Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ini penting. Allahu a'lam, barangkali hadis ini juga belum banyak didengar oleh jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama." Apabila seorang hamba mengutarakan laknat kepada sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke atas langit. Laknat tersebut akan naik ke atas langit, saking berat dan seriusnya. Apapun yang dilaknat olehnya, apakah seorang manusia atau yang lain, laknat diberikan, maka laknat itu naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka seluruh pintu langit tidak akan terbuka untuknya. Jamaah sekalian, kita tahu ya, di langit itu ada pintu. Di setiap langit ada
pintu-pintu, dan setiap pintu tersebut dijaga oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang panjang tentang perjalanan ruh, dibawakan oleh sahabat mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kalau ruh yang terpisah dari jasad adalah ruh seorang mukmin, maka para malaikat akan mengantarkannya keluar aroma wangi dari tubuhnya, dan dia dipuji-puji oleh para malaikat. Begitu sampai di langit, di pintu langit yang pertama, maka para malaikat penjaga pintu langit yang pertama tadi akan bertanya, siapa ini? Maka akan dijawab oleh para malaikat, fulan ibnu fulan, fulan bin fulan, atau fulanah bintu fulan, dengan nama terbaik yang pernah dipanggil untuknya di dunia. Dibukakan pintu langit dan dipersilahkan untuk masuk. Jadi di langit itu ada pintu. Gak kelihatan pintunya. Iya. Kita memang belum melihat pintu tersebut, tapi kita percaya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Kalau laknat diucapkan baik kepada seseorang atau kepada sesuatu, laknat itu akan naik ke atas langit. Tapi sayangnya pintu langit tertutup, tidak membuka diri untuknya. Ketika ditutup, thumma ta'khudhu yaminan wa shimala, maka laknat itu pun mencari jalan baik ke kanan ataupun ke kiri. Ketika pintu langit tertutup, dia ke kanan atau ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in in kana ahlan lidzalik. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan jalan, pintunya ditutup, pintu langitnya ditutup, kanan kiri juga tidak ada jalan, maka laknat itu akan kembali kepada yang dilontarkan laknat kepadanya, kalau memang dia berhak untuk dilaknat. Si A melaknat si B, maka terlebih dahulu laknat ini akan tertuju naik ke atas langit. Pintu langit tidak terbuka, maka laknat tersebut melihat ke kanan dan ke kiri. Kalau ternyata tidak ada jalan untuk menerima laknat tersebut, maka laknat tadi kembali kepada sesuatu yang tadi terlaknat. Kalau si A melaknat si B, maka akan kembali ke B jika B memang berhak untuk dilaknat. Tapi kalau seandainya si B tidak berhak untuk dilaknat, wa illa raja'at ila qailiha, justru laknat itu akan kembali kepada si A yang mengucapkannya. Nauzubillah. Ini bukan urusan gampang ya, bukan urusan sepele, ini serius. Mendoakan keburukan dengan laknat, seandainya tidak tepat, justru akan kembali kepada yang mengucapkan laknat tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan sebuah perjalanan. Kemudian di tengah-tengah rombongan ada seorang wanita yang melaknat ontanya sendiri. Dasar ontanya begini begitu, dilaknat-laknat oleh si pemiliknya, seorang wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat wanita tersebut melaknat ontanya, ya, karena tidak mau diatur, mungkin susah untuk dikendalikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Jauhkan dia, pisahkan dia, biarkan dia terlepas. Artinya jangan mendampingi kami dalam perjalanan ini, karena sesungguhnya ia telah dilaknat oleh majikannya sendiri, oleh pemiliknya sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak berkenan jika dalam safar beliau ada sesuatu yang mengiringi perjalanan safar beliau itu sesuatu yang sudah dilaknat. Nabi Muhammad SAW tidak berharap yang dilaknat tadi berada bersama beliau dalam perjalanan safarnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, namun bukan berarti kalau yang sudah dilaknat itu artinya sudah tidak bisa diapa-apakan.
sudah tidak bisa ditunggangi, sudah tidak bisa disembelih saatnya disembelih, bukan. Yang diambil hukumnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berkenan ketika ada sesuatu, seekor hewan yaitu onta dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi tidak berkenan onta yang terlaknat tadi mengiringi perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah, demikian pula hendaknya menjadi catatan penting bagi para orang tua untuk tidak gampang-gampang melaknat anaknya, mendoakan keburukan bagi mereka. Terlebih kita tahu bahwa doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajab atau tidak? Mustajab. Apakah doa kebaikan ataupun doa keburukan? Silahkan perbanyak doa kebaikan, namun jangan berikan doa keburukan. Apalagi doa laknat. Ya, seorang ayah, seorang ibu tidak boleh sembarangan untuk melaknat. Tentu laknat yang seperti ini banyak terjadi di kalangan bangsa Arab dulu. Adapun yang sekarang insya Allah tidak sebanyak dulu, tapi masih ada di beberapa kalangan. Mereka itu dengan mudahnya mengucapkan mal'un, ya mal'un, manggil anaknya wahai yang terlaknat, na'udzubillah. Atau dia panggil keledainya misalnya, ya himar al-mal'un, wahai keledai yang terlaknat. Ini bukan sesuatu yang gampang. Seorang mukmin itu tidak mudah dari lisannya terlontar laknat baik kepada sesama manusia ataupun kepada sesuatu yang lain. Kemudian hadis yang juga diriwayatkan secara sahih, sanadnya kuat, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim. Sungguh keharaman yang serius, sungguh keharaman yang serius ketika ada seseorang yang mencabik-cabik kehormatan saudaranya muslim, entah menuduh atau mengghibahi atau yang lain. Hati-hati, ini kita lagi puasa juga. Tidak sedang berpuasa saja kita harus menjaga lisan, apalagi kita sedang berpuasa. Berteriak-teriak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat aja dilarang. La yaskhab. Ucapan-ucapan yang memiliki nuansa kotor ditinggalkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang terkait dengannya, maka Allah tidak butuh, tidak akan butuh, tidak menerima, tidak memberikan pahala terhadap sikapnya meninggalkan makanan atau minuman alias berpuasa. Jadi kalau kita itu berpuasa badannya tapi tidak berpuasa lisannya, lidahnya tetap tajam untuk menyobek-nyobek, ya, mengganggu dan merusak kehormatan seorang muslim, maka puasanya menjadi puasa yang sia-sia. Minimalnya pahalanya berkurang, apalagi pahalanya mungkin bisa hilang sama sekali. Nauzubillah. Sekesal apapun kita, baik terhadap orang lain atau mungkin terhadap anak kita sendiri, upayakanlah agar kita tetap berhias diri dan lidah kita selalu terhias juga dengan doa kebaikan, bukan dengan doa keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, kita akan bahas pada dosa besar yang ke-40, yaitu berkhianat kepada pemimpin. Berkhianat kepada
perjanjian atau kepada kepemimpinan seseorang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.